Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita haturkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang memberikan kita nikmat sehingga kita dapat berkumpul di dalam masjid ini. Salawat berangkaikan kata mutiara salam, marilah kita hadiahkan ke ruh junjungan alam, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sekurang-kurang lafaz, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Yang sama-sama kita hormati ibu bapak para hadirin, alim ulama cerdik pandai, yang besar tak tersebut gelar, yang kecil tak tersebut nama. Semoga kita semua dilimpahkan rahmat dan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirnya ana di depan para audiens sekalian ingin memberikan ceramah singkat dengan judul iman. Apa itu iman? Menurut kata dan istilah adalah iman merupakan kepercayaan yang dipercayai oleh orang berkenaan dengan agama. Dan menurut definisi dari Imam Syafi'i, iman merupakan meyakinkan dengan hati, melafazkan dengan lisan, dan mengerjakannya dengan badan. Sesuai dengan perkataan Nabi, al-imanu ma'rifatu bil qalbi wal lafzu bil lisani wal amalu bil arkan. Iman itu, kata Nabi, mengetahui, meyakinkan dengan hati, melafazkan dengan lisan, dan mengerjakan dengan anggota badan. Itu yang disebut dengan iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, al-imanu bid'u wa sab'una syu'batan afdaluha la ilaha illallah wa awda'uha imatatun al-adha anit tariqah wal haya'u syu'batu minal iman. Yang artinya, iman itu dibagi 70 sekian batang. Yang paling utama dari mereka ialah tiada Tuhan yang pantas disembah selain Allah. Dan yang paling akhir ialah menyingkirkan segala gangguan dari jalan. Dan malu sebagian dari iman. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Di dalam manusia itu ada segumpal daging. Di dalam daging itu ada 3. Yang pertama apa? Yang pertama iman. Yang kedua akal. Yang ketiga hawa nafsu. Maka kita harus pandai mengendalikan iman dan hawa nafsu. Menggunakan apa? Menggunakan akal.
Iman selalu membawa akal, membawa hati, membawa jiwa kita kepada surga, kepada yang baik-baik. Namun dibantah oleh nafsu. Nafsu selalu menjerumuskan kita, menjerumuskan badan kita. Perlakuannya memang sedap, memang enak ketika kita lakukan. Namun banyak dosanya yang menjerumuskan kita ke dalam neraka. Maka kita harus pandai dalam memilih, pandai dalam memilah. Setan menggoda kita, selalu menggoda kita dari bagian mana saja. Pada suatu ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Setan iri. Ia mengatakan, bilang kepada kuda, "Wahai kuda, ada sebuah makhluk ciptaan Allah yang akan selalu menaiki punggungmu, menaiki punggung keturunanmu." Seketika kuda pun marah. Ia lari. Ketika itu Nabi Adam sedang diciptakan, sedang dibentuk. Kuda itu datang kepada Nabi Adam, ia ingin menendang Nabi Adam yang sedang diciptakan. Namun sebelum setan mengadukan, setan itu meludahi tanah liat tersebut. Nah, ludah tersebut Allah jadikan anjing. Lalu anjing tersebut mengusir kuda tadi yang ingin mencelakakan Nabi Adam. Nah, dari penciptaannya saja setan sudah iri kepada Nabi Adam. Nah, ketika Nabi Adam sudah selesai diciptakan, ia perhatikan di setiap tubuhnya secara detail. Dan dia menemukan di mana dia dapat menghasut manusia, menghasut Nabi Adam. Nah, kita harus pandai mengontrol diri kita, pandai mengontrol hawa nafsu, selalu mengerjakan kebaikan agar syaitan kalah, agar diri kita menang, dapat masuk surga. Orang yang beriman bisa disebut beriman ketika ia telah menguatkan hatinya. Terus selanjutnya, ia telah meyakinkan di hatinya, lalu ia melafazkannya dengan lisan dan membuat kebaikan dengan badannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun." Dan orang-orang yang beriman kepada yang gaib-gaib dan mendirikan salat, dan dari sebagian rezeki yang kami rezekikan ia infakkan. Nah, orang-orang tersebutlah yang telah disebut orang yang beriman. Bagaimana cara kita mengukuhkan iman agar kita terhindar dari hawa nafsu? Yang pertama, sering membaca Al-Quran dan artinya. Ketika sudah kita baca Al-Quran, kita baca artinya, sehingga kita tahu isi makna dari Al-Quran. Dengan itu muncullah rasa takut. Takut dengan azab Allah. Dan muncullah motivasi agar kita untuk masuk surga. Yang kedua, istiqomah dengan syariat. Yang ketiga, menjauhi perbuatan maksiat. Dan yang keempat, bergaul dengan orang yang soleh. Lagi-lagi kita dihadapkan dengan pergaulan. Pergaulan menentukan kita, menentukan baik atau buruknya karakter seseorang. Maka dari itu kita harus selalu bergaul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, agar kita ikut baik, agar kita ikut soleh. Sekian yang dapat ana sampaikan. Semoga apa yang ana sampaikan dapat diambil ibrahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.